Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dan senang berjumpa kembali dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Nah, ini ada sesuatu yang menarik nih ya. Jadi ternak itu tidak boleh stres. Dan bagaimana kalau stres? Kalau dihubungkan dengan produksi susu ya. Jadi pengaruh stres dan kesejahteraan ternak perah ya terhadap ini ya, produksi susu ya. Oke. Nah, stres dan kesejahteraan hewan adalah faktor yang penting yang mempengaruhi produksi susu tentunya ya pada ternak sapi perah. Nah, stres ini bisa timbul oleh berbagai macam sumber seperti kondisi lingkungan, ada manajemen peternakan, interaksi sosial di antara ternak itu sendiri, atau faktor kesehatan. Nah, dampak dari stres ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan hewan itu, tapi nanti secara langsung ataupun tidak langsung juga akan berpengaruh pada kuantitas dan kualitas produksi susu. Nah, berikut ini ada beberapa aspek yang harus kita pahami, kita jelaskan ya, yang ini akan berdampak pada produksi susu atau produktivitas secara umum. Yang pertama itu adalah stres lingkungan, misalnya suhu dan kelembaban. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah, terutama di daerah tropis atau subtropis ya, dapat menyebabkan heat stress ataupun ini kalau panas ya. Heat stress ini mempengaruhi metabolisme sapi dan menyebabkan sapi lebih banyak beristirahat dan mengurangi konsumsi pakan. Nah, hal ini dapat menurunkan produksi susu ya, terutama di daerah tropis di wilayah kita. Nah, berikutnya adalah kualitas udara dan ventilasi. Kualitas udara yang buruk misalnya ya, seperti tingginya kadar amonia atau kurangnya ventilasi, ini dapat memicu ataupun dapat menimbulkan stres pernafasan. Ini akan berdampak negatif pada kesehatan dan produksi susu ternak yang kita pelihara. Ini harus diwaspadai ya. Kemudian yang utama juga ini manajemen pakan dan nutrisi, karena ketergantungan pada pakan untuk sapi perah terutama masa laktasi itu sangat tinggi. Jadi pakan yang tidak seimbang atau rendah kualitas dapat menyebabkan stres nutrisi. Hewan yang kekurangan nutrisi ini perlu diperhatikan ya, seperti energinya, protein dan vitamin, cenderung memiliki kesehatan yang buruk dan produktivitas yang menurun kalau kualitas nutrisinya tidak seimbang ya. Nah, stres nutrisi sering menyebabkan gangguan metabolik disorder ya, atau seperti misalnya ketosis atau asidosis yang dapat merusak produksi susu dalam jangka yang panjang ya. Ini harus diwaspadai benar, karena kita tahu ketergantungan atau produksi susu itu sangat amat tergantung pada pakan yang diberikan atau ransum yang diberikan pada ternak sapi perah kita. Nah, yang ketiga itu adalah faktor sosial dan manajemen peternakan. Jadi penanganan dan interaksi hewan atau ternak sapi perah sering mengalami perlakuan kasar ataupun ketakutan karena manajemen yang tidak baik ya, bisa mengalami stres psikologis ya. Ternak juga mengalami stres, jangan heran ya. Hewan yang diperlakukan atau ternak yang diperlakukan dengan lembut ataupun tenang ya, dengan baik akan merasa lebih nyaman sehingga produksi susunya yang meningkat. Bahkan di beberapa tempat di Jawa ataupun di ini beberapa tempat ya, diputarkan lagu-lagu yang lembut ya. Ada yang yang membuat suasana itu menggunakan musik-musik klasik, itu juga ada ya. Ini semuanya supaya bisa meningkatkan kenyamanan. Nah, kepadatan ternak misalnya ya, ini salah satu faktor. Ini tingkat kepadatan yang tinggi dapat meningkatkan kompetisi untuk pakan dan air yang menyebabkan stres sosial di antara hewan ya.
Ini juga bisa meningkatkan resiko penyakit menular yang pada akhirnya mengurangi produksi susu ini kalau misalnya kandangnya disatukan atau kandang koloni ya. Oke. Berikutnya adalah kesejahteraan hewan. Hewan yang sakit atau tidak sehat akan mengalami stres fisiologis yang menurunkan imunitas dan bisa menyebabkan penurunan produksi susu. Penyakit seperti mastitis misalnya, ini dapat menurunkan kualitas dan kuantitas susu. Jadi pemeliharaan kesehatan ini harus tepat ya. Jadi pemeliharaan kesehatan ini harus tepat, termasuk program vaksinasi atau perawatan kesehatan rutin bisa mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesehatan ternak. Sapi yang kita pelihara pada akhirnya nanti akan meningkatkan produksi susu. Nah, yang kelima, kesejahteraan hewan dan hormesis ya. Kesejahteraan yang baik mencakup misalnya lingkungan yang nyaman, ya, akses pakan yang cukup dan mudah, dan interaksi yang baik dengan manusianya atau anak kandang atau pengelolanya. Nah, ketika ternak yang dipelihara dalam kondisi sejahtera, produksi hormon stres seperti kortisol akan lebih rendah yang akan membantu meningkatkan produksi susunya. Jadi prinsip hormesis ini menunjukkan bahwa stres dalam tingkat rendah yang teratur dapat membantu meningkatkan ketahanan hewan atau ternak kita yang kita pelihara terhadap stres yang lebih besar. Namun stres yang berlebihan atau kronis selalu berdampak negatif pada kesejahteraan dan produktivitas ternak yang akhirnya akan berdampak secara keseluruhan ya pada perusahaan atau lembaga pengelola daripada peternakan sapi perah tersebut ya. Kemudian stres lingkungan pada sapi perah ya. Stres lingkungan adalah salah satu penyebab utama stres pada sapi perah, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor seperti suhu ya, kelembaban, kualitas udara, dan kondisi kandang. Nah, stres ini dapat berdampak besar pada kesehatan dan produktivitas sapi, termasuk menurunkan jumlah dan kualitas susu yang dihasilkan. Berikut ini ada beberapa faktor stres lingkungan utama pada sapi perah dan bagaimana pengaruhnya. Yang pertama, suhu dan heat stress ya. Heat stress atau stres panas ya. Sapi perah sangat sensitif terhadap panas karena memang rata-rata sapi perah itu dari daerah subtropis, terutama ini pada suhu di atas 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, ketika suhu lingkungan meningkat, sapi akan kesulitan dan dalam mempertahankan suhu tubuh yang normal. Mereka akan cenderung makan lebih sedikit dan menurunkan energi yang mereka dapatkan untuk produksi susu. Nah, penurunan aktivitas pada suhu yang panas, sapi seringkali mengurangi aktivitas fisik untuk mengurangi produksi panas dalam tubuh sehingga cenderung lebih banyak beristirahat. Hal ini akan berdampak pada penurunan produksi susu karena energi yang diperoleh dari pakan akan diarahkan untuk mempertahankan suhu tubuh, bukan untuk produksi susu. Nah, ini ya yang benar-benar yang tidak kita harapkan ya. Jadi benar-benar suasana ini jangan ada cekaman panas seperti ini sehingga ternak kita terhindar dari stres yang berlebihan. Nah, kemudian ventilasi dan pendinginan. Jadi ventilasi yang buruk atau tidak memadai dapat memperburuk heat stress ya. Penggunaan kipas atau sistem pendinginan seperti kabut air ya dapat membantu menurunkan stres panas pada sapi perah kita. Nah, berikutnya adalah kelembaban udara. Kelembaban yang tinggi terutama saat suhu tinggi memperburuk heat stress ini. Nah, pada lingkungan yang lembab ya, sapi tidak dapat mendinginkan diri melalui penguapan keringat karena udara di sekitar sudah jenuh dengan uap air. Nah, hal ini akan menyebabkan tubuh sapi bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu normalnya yang bisa menguras energi dan menyebabkan penurunan produksi susu. Ya, jadi berikutnya adalah kualitas udara dan ventilasi ya.
kadar amonia, kadang dengan kadar amonia yang tinggi, misalnya dari akumulasi urin. Kita lanjutkan ya, kualitas udara dan ventilasi, kadar amonia kadang dengan kadar amonia yang tinggi, misalnya dari akumulasi urin dan kotoran, dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan sapi dan meningkatkan resiko penyakit pernafasan. Hal ini menyebabkan stres fisiologis yang bisa berdampak pada kesehatan dan menurunkan produksi susu. Nah, misalnya ada debu dan gas berbahaya, kualitas udara yang buruk termasuk keberadaan debu, gas metan misalnya, atau hidrogen sulfida dari limbah ternak juga menambah beban stres pada sapi. Sistem ventilasi yang baik dan yang baik ya, ini penting untuk menjaga kualitas udara yang sehat di dalam kandang ya. Berikutnya adalah masalah pencahayaan ya. Pencahayaan alami dan buatan, pencahayaan yang baik dan memadai penting untuk menjaga ritme biologis sapi. Cahaya yang kurang ataupun kondisi terlalu gelap dapat menyebabkan kebingungan dan stres pada sapinya. Ya, jadi paparan cahaya yang teratur juga berkaitan dengan peningkatan produksi susu karena membantu mengatur kadar hormon seperti melatonin dan berperan dalam proses reproduksi dan produksi susu. Yang kelima tentunya ini ya, kepadatan kandang. Kepadatan yang tinggi ya, kepadatan kandang yang terlalu tinggi menambah stres sosial dan kompetisi antara sapi, baik untuk mendapatkan pakan ataupun minum maupun tempat beristirahat nantinya. Itu akan menimbulkan stres juga ya. Nah, kondisi ini dapat menurunkan kualitas kesejahteraan sapi dan meningkatkan risiko cedera dan menambah stres pada sapi yang pada akhirnya menurunkan produksi susu. Nah, berikutnya adalah kebisingan. Nah, ini yang sering terjadi ya kalau misalnya di pinggir jalan ini. Nah, kebisikan yang berlebihan dari mesin ataupun manusia atau jalan ya, lingkungan sekitar ini dapat menyebabkan stres pada sapi ya. Suara keras atau kebisingan mendadak bisa menimbulkan respon stres yang dapat mempengaruhi kesejahteraan sapi dan mengurangi produksi susu. Nah, jangan sampai ada yang bakar petasan nanti bisa menimbulkan masalah. Berikutnya adalah manajemen kandang. Kebersihan kandang yang kotor tidak hanya menyebabkan stres fisik karena resiko penyakit, tetapi juga memperburuk kualitas udara dan meningkatkan resiko infeksi seperti mastitis. Nah, pemeliharaan kandang yang bersih dan nyaman sangat penting untuk kesejahteraan dan kesehatan sapi. Ketersediaan air bersih ya, air bersih dan mudah diakses sangat penting bagi sapi, terutama di lingkungan yang panas ya. Dehidrasi ini akan berakibat pada kekurangan air, akan langsung mempengaruhi produksi susu dan kesehatan sapi. Nah, bagaimana strateginya meminimalkan stres pada sapi perah? Nah, yang pertama adalah manajemen lingkungan yang optimal. Ventilasi dan pendinginan pada daerah ataupun musim panas, sapi sangat rentan terhadap heat stress. Jadi penyediaan ventilasi yang baik, penggunaan kipas angin dan sistem pendinginan seperti semprotan kabut air dapat membantu menurunkan suhu tubuh sapi. Nah, sistem pendingin ini sebaiknya diatur agar dapat aktif terutama saat suhu tinggi di siang hari. Nah, kemudian tentunya pengaturan kelembaban ya. Selain suhu, kelembaban juga harus diperhatikan karena apa? Dapat mengarah ke heat stress tadi ya. Lingkungan dengan kelembaban rendah atau ventilasi yang baik akan membantu sapi menghilangkan panas tubuh secara lebih efektifnya. Kemudian pencahayaan yang memadai ya, penyediaan pencahayaan alami dan buatan juga bisa dipakai asal memadai ya di dalam kandang, dapat membantu sapi merasa nyaman dan beraktivitas dengan normal. Pencahayaan yang teratur juga mendukung keseimbangan hormon yang penting bagi produksi susu dan kesehatan sapi.
Berikutnya adalah penyediaan kandang yang nyaman ya. Ruang yang cukup, pastikan setiap sapi memiliki cukup ruang yang nyaman ya, untuk misalnya untuk bergerak, makan dan beristirahat ya, tanpa perlu bersaing dengan sapi lainnya. Nah, kepadatan kandang yang terlalu tinggi tentunya dapat menyebabkan stres sosial, sehingga penting untuk mempertahankan kepadatan yang sesuai. Kemudian kebersihan kandang ya. Kandang yang bersih mengurangi paparan terhadap patogen dan menurunkan resiko penyakit seperti mastitis ya, yang dapat memperburuk stres pada sapi. Jadi membersihkan kandang secara rutin ya, membantu menjaga kualitas udara yang mengurangi stres akibat lingkungan yang tidak nyaman. Nah, tempat istirahat yang nyaman misalnya ya, ini diperlukan ya. Sapi juga memerlukan tempat tidur yang nyaman dan bersih untuk beristirahat. Kemudian permukaan tempat istirahat yang empuk dan tidak licin tentunya ya, seperti yang dilapisi alat jerami ataupun matras. Sekarang sudah banyak yang menggunakan matras ya, yang membantu mengurangi resiko cedera dan mendorong sapi itu untuk beristirahat dengan nyaman ya. Kemudian pengelolaan pakan dan nutrisi yang tepat ya. Pakan yang seimbang, ransum yang balance ya. Pastikan bahwa sapi yang kita punya ya mendapatkan pakan atau ransum yang seimbang dengan kebutuhan nutrisinya seperti energi, protein, serat, vitamin dan mineral ya, sesuai dengan masa laktasinya tentunya ya. Pakan yang seimbang ini tidak hanya meningkatkan produksi susu, tetapi juga membantu sapi menghadapi tekanan lingkungan yang mungkin menyebabkan stres. Jadi di samping itu harus ada ketersediaan air bersih ya, air bersih yang segar harus selalu tersedia, terutama saat cuaca panas. Dehidrasi adalah penyebab umum stres pada sapi yang dapat langsung mempengaruhi produksi susu. Menyediakan lebih banyak tempat minum dan memastikan air selalu tersedia adalah langkah yang penting. Kemudian pemberian pakan teratur. Jadwal pemberian pakan yang konsisten ini akan membantu mengurangi stres sapi. Dan nantinya sapi akan terbiasa dengan rutinitas harian mereka, dan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang stabil, aman bagi mereka ya. Kemudian manajemen sosial dan interaksi ternak ya. Jadi pengaturan sosial yang baik. Sapi memiliki hierarki sosial loh ya, dan pengenalan hewan baru ke dalam kelompok ini akan menyebabkan dampak stres ya. Jadi perkenalkan sapi yang baru secara perlahan, dan jika memungkinkan berikan waktu adaptasi untuk mengurangi agresi antar mereka. Jadi jangan sampai ribut antar mereka. Nah, pengaturan kelompok berdasarkan kondisi fisiologis ya. Sapi yang sedang laktasi, sapi kering atau sapi muda sebaiknya dipisahkan ya, sesuai dengan kondisi fisiologisnya. Jadi sapi laktasi, sapi kering ataupun sapi muda sebaiknya ya jangan punya tempat tersendiri yang sesuai. Nah, ini akan mengurangi persaingan pakan dan mencegah stres sosial yang timbul karena perbedaan kebutuhan antara kelompok-kelompok sapi tersebut. Nah, yang kelima, penanganan yang lembut dan ramah oleh manusia ya, ataupun anak kandang ya. Nah, pendekatan yang tenang dan konsisten. Nah, penanganan yang lembut dan konsisten ini akan membuat sapi merasa aman di sekitar manusia. Nah, hindari berteriak ya, ribut ataupun melakukan gerakan mendadak yang dapat menakuti sapi ya, karena sapi sangat sensitif terhadap suatu suara keras dan perubahan gerakan tiba-tiba. Nah, perlunya pelatihan dan sosialisasi ya, antara sapi dan manusia. Jadi sapi terbiasa berinteraksi dengan manusia akan merasa lebih nyaman ya selama proses penanganan, pemerahan ataupun pengobatan. Nah, pelatihan secara rutin untuk ternak-ternak kita ini dapat membantu mengurangi stres pada hewan atau ternak ketika mereka berinteraksi dengan manusia. Yang keenam itu pemantauan dan manajemen kesehatan ternak. Jadi pemeriksaan kesehatan rutin ya, ini bisa dilakukan ya
untuk membantu mendeteksi dini apakah atau adanya penyakit ataupun gangguan metabolik. Penyakit dapat menjadi sumber stres utama bagi sapi ya, tidak hanya orang saja. Kalau sakit ya stres pasti. Jadi pencegahan dan penanganan dini sangat penting. Nah, berikutnya adalah program vaksinasi dan pengobatan dan pencegahan ya. Jadi vaksinasi dan pengobatan cacing misalnya secara rutin ya, untuk berbagai macam ya parasit ya. Ini adalah salah satu bagian dari manajemen kesehatan yang penting ya. Langkah-langkah ini akan mengurangi resiko penyakit dan dapat menyebabkan stres fisiologis dan mengurangi kesejahteraan sapi. Nah, perawatan kuku dan kesehatan kaki. Masalah pada kaki dapat menyebabkan rasa sakit dan menurunkan kenyamanan sapi sehingga menyebabkan stres ya. Pemeriksaan dan perawatan kuku yang teratur ini akan mengurangi resiko cedera dan meningkatkan mobilitas serta kenyamanan pada sapi. Kemudian yang ketujuh, pengaturan waktu pemerahan dan teknik pemerahan ya. Jadwal pemerahan yang konsisten, pemerahan waktu yang sama setiap hari ini akan membantu sapi menyesuaikan diri dengan rutinitas. Dia punya jam biologis ya. Ini akan juga mengurangi stres. Jadwal yang teratur membuat sapi lebih tenang dan terbiasa selama proses pemerahan. Nah, teknik pemerahan yang baik ya, ini bisa dilakukan dengan cara yang benar dan lembut. Nah, ini akan membantu menghindari ketidaknyamanan pada sapi. Pemerahan yang kasar ataupun penggunaan peralatan yang tidak bersih ini dapat menimbulkan stres dan meningkatkan resiko infeksi seperti mastitis ya. Kemudian penggunaan teknologi untuk pemantauan stres ini, sensor pemantau aktivitas kesehatan ya. Jadi bisa digunakan sensor yang dapat membantu suhu tubuh misalnya, aktivitas atau perilaku makan, dapat membantu peternak mendeteksi tanda-tanda awal stres ataupun masalah kesehatan. Dengan pemantauan yang tepat, tindakan pencegahan dapat segera diambil sebelum stres ya. Ini akan mempengaruhi produksi susu atau kesejahteraan sapi secara signifikan. Kemudian sistem ventilasi otomatis ya. Jadi bisa juga menggunakan teknologi seperti kipas ya, yang otomatis yang menyala saat suhu mencapai ambang batas tertentu. Ini juga akan membantu mengurangi heat stress secara otomatis tanpa intervensi manual. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu bersemangat ya. Terima kasih. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.